Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama koleksi uang kuno ya. Hari ini saya akan ngasih tahu ke kalian bahwasanya banyak yang bertanya mengenai koin yang saya cari dan saya beli serinya seperti apa ya. Ini salah satu koin yang saya cari dan saya beli ya. Ini adalah uang kuno masa penjajahan Belanda ya. Uang kuno masa penjajahan Belanda. Jelas berarti uang tersebut jauh sebelum merdeka ya. Jauh sebelum merdeka. Ini ada seri Wilhelmina ya. Ini salah satu koin kuno peninggalan masa Belanda yang dicari dan dibeli oleh para kolektor ya. Nah, kalau kalian punya serinya seperti ini, boleh ditawarkan. Nanti saya belilah. Untuk harga ya kita mengikuti kondisi bos. Karena kalau kondisinya jelek, harganya pasti murah ya. Kalau kondisinya bagus, harganya ya pasti lebih bagus. Tetapi walaupun koin ini dicari dan dibeli oleh para kolektor, harganya masih cukup murah ya. Masih cukup murah ya, masih ratusan ribu lah. Harganya masih ratusan ribu untuk satu kepingnya ya. Dari 50.000 sampai pecahan, maaf pokoknya pecahannya. Harga dari pecahan 1 gulden sampai 2,5 gulden itu tergantung kondisi ya, tergantung kondisinya. Pasaran di harga 50 sampai 500.000. Kalau sudah bersertifikat harganya bisa jutaan. Tetapi kalau masih polosan seperti ini, harganya masih tergolong murah ya. Masih ratusan ribu bos, belum sampai jutaan. Ya kalau 300.000 ya lakulah untuk koin seperti ini. Apalagi kalau kondisinya bagus seperti ini. Kalau kondisinya jelek ya harganya pasti murah. Karena untuk standar koleksi, rata-rata orang ingin mengkoleksi yang memang kondisinya prima. Yang dimaksud prima yaitu kondisi bagus ya. Kondisi bagus. Ini ada satu keping lagi ya. Yang ini memang kondisinya berwarna putih ya. Putih karena memang sudah dibersihkan. Ini ada dua ya. Dua keping serinya sama ya. Pecahannya seri Wilhelmina. Pecahannya sama, hanya berbeda di tahun ya. Yang satunya tahun 1930, yang satunya tahun 1937 ya. Selisih 7 tahun. 7 tahun bukanlah waktu yang sebentar ya bosku ya. Ini untuk bagian depan hampir sama ya, cuma kondisi aja yang berpengaruh ya. Yang ini karena sudah dicuci jadinya koinnya lebih cerah. Cerah dalam arti memang kotoran yang sudah dibersihkan menjadi bersih ya. Tetapi untuk pecinta koin ya, ada banyak sekali yang suka termasuk saya ya. Yaitu lebih menarik dan lebih bagus kalau koin tersebut dijual atau dikoleksi dengan kondisi apa adanya. Itu kalau versi saya ya. Ketimbang kita bersihkan, nanti menurut saya nilai keantikannya, nilai kelangkaannya nanti kurang tertarik ya.
lebih terkesan ke seperti barang baru. Itu kalau versi saya. Makanya kalau barang menarik, yaitu ya usahakan yang memang masih original. Kalau originalnya memang kotor, kusam seperti ini, ya udah kita nikmati aja. Memang pada dasarnya uang lama ya memang kondisinya pasti kalau sudah digunakan pasti kotor. Tetapi kalau barangnya memang masih fresh, masih baru dan belum digunakan, ya tidak menutupi kemungkinan bahwasanya memang ada ya, bahwasanya memang ada koin yang memang masih bagus. Jangan koin ya, untuk kertas pun masih banyak ya, masih banyak yang ya dibilang masih crash ya, bahkan melebihi uang yang sekarang ya. Saya juga ada punya beberapa uang kertas, yaitu zaman sebelum merdeka, serinya seri wayang, itu memang kondisinya bagus, crash ya, itu memang belum digunakan. Nah, itu harganya cukup bagus. Nah, untuk koin yang dicari dan dibeli oleh para kolektor yaitu koin seri seperti ini ya. Yang dicari dan dibeli oleh para kolektor yaitu koin seri seperti ini. Nah, untuk seri Wilhelmina sendiri ini ya, itu ada banyak pecahan bosku ya. Dari pecahan kecil ya, 1/10, 1/4, setengah, 1 gulden, dan 2,5 gulden itu ada dan beredar ya. Untuk pecahan kecilnya lagi ada, cuma memang ukurannya kecil jadi jarang yang menyimpan jumlah banyak, terkecuali kalau kolektor ya itu memang disimpan ya. Nah, untuk harganya jelas beda ya, dari pecahan 1 sampai pecahan 2,5 itu jelas beda, karena untuk kondisi itu sangat berpengaruh, apalagi koin ini berbahan perak ya. Dari pecahan 1 sampai pecahan 2,5 selisihnya bisa 100 sampai 200 ya, karena memang beratnya juga lumayan jauh ya. Bayangkan ini cukup besar dan berat ya. Nah, untuk pecahan yang 1 itu lebih kecil ya. Berat kalau tidak salah itu cuma di angka 9 sampai 10 gram. Sedangkan ini beratnya sampai 24 sampai 25 gram itu kalau tidak salah ya. Karena terus terang kalau saya itu kalau tidak membaca katalog sering sekali lupa bos. Karena udah ketergantungan ya. Jadi kalau nggak baca buku dulu kurang mantap, masih takut salah. Karena di uang kuno itu terus terang patokannya memang ada ya. Ada tahun, detail berat, dan juga kondisi sama ciri-ciri khas asli dan palsu itu untuk koin. Karena memang kalau koin dan kertas itu sangat berbeda. Kalau kertas gampang bosku, kita raba, kita terang sudah terlihat. Kalau memang palsu nanti juga kita akan paham dengan gampang ya. Nah, kalau koin ini memang susah bos, kita harus cermat teliti ya. Salah satunya yaitu untuk membedakan asli dan palsu di bagian samping ya. Ini untuk seri Wilhelmina. Ini wajib banget ada tulisan matte seperti ini. Ada tulisan matte seperti ini untuk seri Wilhelmina ya. Nah, tulisannya itu harus simetris dan sejajar. Kalau acak-acakan itu meragukan keasliannya. Ini kalau asli seperti ini, ada tulisan matte, ada tulisan matte, lalu ada logo bintang. Ini ada lagi tulisan ons. Dan juga ada tulisan God seperti ini ya. Ini harus simetris ya bos. Nggak boleh cetakannya tulisannya mereng-mereng. Nanti kalau kondisinya tulisannya mereng atau acak-acakan, sebagai kolektor itu wajib menilai dulu ya barang tersebut memang asli atau bukan. Soalnya
Untuk seri koin Wilhelmina ini itu banyak sekali yang dipalsukan ya. Saya bukannya mau berjelek sangka atau berburuk sangka ya. Untuk koin seri seperti ini hati-hati banget nih. Saya sering dapat seri-seri koin Wilhelmina ataupun seri koin-koin Cina ya. Udah beberapa kali dapat di daerah Bandung. Itu terkenal sekali untuk masa edarnya. Jadi di sana itu memang entah dicetak ulang atau memang banyak yang memalsukan. Saya kurang paham ya, tetapi saya beberapa kali dapat koin seperti ini. Itu barangnya palsu, bos. Jadi banyak sekali yang beredar seliweran yang menjual barang-barang palsu. Entah itu yang jual memang tidak tahu barang asli atau palsu, atau memang sengaja ya. Saya tidak mau berburuk sangka, intinya ya kemarin kita beli di daerah Bandung, kita mendapatkan koin palsu. Untuk detail hampir sama, bos, saya yakin. Untuk detail itu hampir sama, tetapi kemarin memang si penjual itu katanya tidak ada timbangan. Jadi ya udah kita gambling. Ternyata memang ya udah yang didapatkan hasilnya ya koin palsu. Ya kita juga kemarin beberapa kali nanya untuk memfotokan bagian samping seperti ini. Kebetulan yang punya memang kesusahan, entah karena memang faktor HP-nya atau memang kesengajaan ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk menjelaskan ke kalian bahwasanya koin yang dicari dan dibeli oleh kolektor yaitu koin seperti ini ya. Dan juga cara membedakan koin asli dan palsu sudah tadi saya jelaskan, saya kasih tahu ya mengenai kondisi dan juga detail itu wajib banget ya untuk dicek dulu karena memang koin ini banyak yang palsu. Nah, untuk koin-koin seri seperti ini ya, koinnya memang tua, bos. Ini masa penjajahan Belanda ya, pecahannya 1 sen. Tetapi koin ini bukan yang dicari dan dibeli oleh para kolektor. Ini koin tua tetapi tidak dibeli dan dicari oleh para kolektor karena memang harganya masih murah, bos. Harganya masih murah, bosku ya. Kalau kondisi bagus dan jumlahnya banyak itu dibeli. Tetapi kolektor kadang lebih ke kurang tertarik ya karena takutnya masyarakat atau masyarakat atau bukan pemain uang kuno beranggapan itu setiap uang kuno itu laku mahal. Makanya kalau kolektor ditawari koin begini kadang responnya kurang ya, karena takutnya pasti di si A pasti laku mahal begitu, padahal enggak. Nah, yang ada harganya yang serinya seperti ini. Ini ya, seri Wilhelmina nih. Nah, untuk kalian yang masih punya koin-koin kuno yang mau menjual, boleh ditawarkan, nanti saya beli, bos. Kita mencari koin-koin kuno seri seperti ini. Bagi kalian yang punya bisa difoto lalu dikirim ke WA, nanti pasti beli kalau kondisi masuk, bosku ya, dan juga harganya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan hari ini ya. Apabila ada tutur kata saya yang salah mohon dimaafkan, ya. Karena memang kita tujuannya yaitu ingin sharing dan edukasi mengenai harga uang kuno dari detail dan juga kondisi ya. Terima kasih, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe.